Kalau gue ngelihatnya Milan bisa menang kalau ketika stabil di babak kedua, itu doang sih. Karena itu kan yang terjadi pada saat lawan Napoli di pertandingan pertama kan, pertemuan pertama. Pertandingan di babak pertama tampilnya beringas banget, babak kedua nggak tahu mau ngapain. Kedodoran, iya. Lebih ke arah kayak nggak ada sepak bola yang jelas mau diimplementasiin gitu. Jadi orang bingung, pemain juga bingung mau ngelaksanain instruksi apa. Instruksinya Pioli emang nggak jelas. Iya, nah ini Waduh. Pinball, opini football. Ciao tifosi. Gimana kabar lo Olang ah? Cocok lagi deh, kacamatanya begitu lagi. Selamat datang di Pinball, opini football. Tempat kita membahas sepak bola dunia dan khususnya Serie A. Nih kita sekarang lagi ada di ini nih Chinatown di petak 9. Jadi merayakan Imlek ya, selamat hari tahun baru Imlek. Bang Sisi Pacoy buat teman-teman. Di tahun naga ini tandanya itu Inter yang Scudetto karena masih satu keluarga. Masih keluarga. Dan itu kan gambarnya sempat yang naga kan. Dia nggak bisa rilis. Iya yang jersey tahun 2015 apa ya? Bukan ada jersey yang baru kan yang ininya yang nggak boleh tapi nggak boleh dipakai. Yang nggak boleh dipakai buat match. Karena nggak ada atribut sponsornya, nggak boleh kalau corak-corak gitu. Pokoknya gitulah kemarin yang gue baca. Pokoknya itu sempat ada musim lalu. Ini takut musuhnya kegigit gitu. Wah, tidak dong. Enggak dong. Nanti bisa mengabulkan permintaan. Wih, itu Dragon Ball. Nah, kita mau bahas prediksi Giornata ke-24. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat apa itu? Iya, sebentar aja. Yang penting nih teman-teman subscribe dulu nih dan juga nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi terbaru mengenai episode acara kita yang maha dahsyat ini. Siap. Di Giornata 24 nih matchnya banyak ketemu tim-tim gede nih. Jadi kita hanya membahas sedikit. Jadi kita waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, udah kayak debat. Ini ada ini ya, derby hitam putih. Derby hitam putih ini. Derby zebra. Antara zebra cross bertemu dengan kuda zebra. Iya, nggak lucu ya, kurang nggak ya. apa-apa. Namanya kita improve ya tiap episode kan. Duel narapidana ini Bang Harus harusnya. tim yang habis sama-sama kalah nggak sih Udinese kemarin? Udinese kalah. Seri Monza. Bosan banget nontonnya. Kalahnya lawan Atalanta sebelumnya. Tim suram ini, Juve Udinese, apalagi Juve-nya juga kita tahu sendiri kemarin habis kalah sama Naga dan juga semakin kecil peluang dia untuk Scudetto. Kita langsung dibahas aja nih. Oke. Berhubung saya suka banget dengan Udinese ya. Enggak sih sebenarnya lebih sukanya sama Lorenzo Luca ya. Karena yang jadi problem itu memang hampir 5 pertandingan ya. Si Udinese ini belum pernah meraih hasil positif atau 3 poin lah. Jadi kebanyakan seri kalah. Ya jadi batu sandungan berikutnya lagi dan cukup berat. Kayaknya gue lihat pertandingan sisa Udinese juga nggak begitu menguntungkan buat dia juga. Masih banyak tim-tim yang belum ketemu. Masih ada Napoli juga, sekarang Juve. Milan kayaknya belum ketemu sekali lagi. Jadi udah 2 kali. Berarti Inter yang belum ya sekali ya. Sama apa Udinese? Sama Udinese. Oh, iya kan masih belum ketemu sekali. Jadi dan posisinya dia juga posisi rawan banget karena kayaknya sama peringkat 18 itu dia beda 6 poin ya atau beda pokoknya beda tipis. 18 itu 18 kayak sama Cagliari. Beda 1 sama. Oh iya beda 1 berarti dengan peringkat paling bawah. Yang menarik adalah posisi di atasnya juga Sassuolo gitu. Jadi ini tim yang musim lalu meramaikan papan tengah tapi di musim ini sangat-sangat mengecewakan ya. Bisa dilihat Sassuolo sempat nggak jelas di awal, ngegas gara-gara Berardi terus hilang lagi. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Yang didukung Alpin. Oh iya betul karena garis keras demi Allah soalnya itu yang menurut gua sudah membawa konteks-konteks di luar sepak bola tuh udah pasti aneh dan pasti ending. Tapi kemarin bener lu 3-3-3 itu tuh di luar sepak bola tuh. Ilmu nujum. Jangan. Enggak, tapi apa yang gue bawa dalam table itu, apa yang gue bicarakan semuanya itu kan masih dalam konteks sepak bola. 3-nya 3 pertandingan, masih sepak bola. 2-4-5 jam bermainnya. Jadi gue nggak membawa faktor kayak angin. Kayaknya anginnya kesini enggak. Gue pakai logika. Itu juga kemarin 4 kan juga
Gak usah, males. Terlalu banyak kliniknya, ntar gue jadi dukun beneran. Tapi 4 di kebudayaan Cina, Ciong. Iya. Ciong mati. Gak bagus. Betul. Sial. Tapi kan sayangnya ini bermain di Italia, bermain di China. Jadi masih aman. Yang punya juga orang Inggris. Amerika. Ya udah, gue bahas ke Juventus Udinese. Buat gue sih harusnya bisa jadi kemenangan yang mudah buat Juventus. Biarpun Juventus bermain bapuk ya, at least. Tapi di sini Udinese juga lagi nggak diuntungkan. Tapi yang menarik bakal ada duel back 3 lagi, 3-5-2 lagi atau 3-5-1-1. Karena Udinese juga nature-nya juga bermain akhir-akhir ini lagi banyak bermain back 3. Tapi ya gue nggak tahu ya nanti apakah Juventus bermain sama seperti ketika lawan Inter atau enggak. Tapi ya feeling gue harusnya Juventus punya kans yang lebih besar sih buat ngambil keuntungan. Iya, menurut gue sih Juve bakalan bounce back juga sih, karena lawan Udinese gantian nih, Udinese yang lebih kayak Juve yang kemarin lawan Inter menurut gue pasti. Karena waktu lawan Inter juga Udinese seperti itu. Ketika udah kebobolan baru dia mencoba cari gol. Yeah. Ketika masih 0-0 dia ngincar seri aja, karena sekarang udah seri 13 kali kalau nggak salah terbanyak di Serie A musim ini. Dan Juve juga kemarin Chiesa udah bisa main. Terus Vlahovic masih aman menurut gue, itu gue agak ini kayak Dapul cedera-cedera ringan doang masih bisa main lah kayaknya. Rabiot juga udah main. Kemarin. Kim juga kemungkinan bakal balik gitu. Enggak, kayaknya siapa kayaknya. Kenapa? Ngaruhnya apa? Apa? Kin. Moiskin. Yang kemarin mau ditransfer gak jadi gara-gara pemain cedera, disuruh tes medis apa? Coba lo, logika di mana sih? Lu, aduh kaki gue keseleo, tapi kita tes medis dulu ya kan masih keseleo ya, nggak mungkin berubah. Iya, tapi ada potensi untuk seri juga menurut gue, karena kemarin ketika lawan Monza sebenarnya Udinese bermain counter attack juga, tapi punya chance lebih banyak daripada Monza. Walaupun skor imbang 0-0, dia ada on target 6 shoot ke gawang ya. Jadi masih cukup mengancam lah Zoluka sama Taufang di depan gitu. 90 menit 6 kali nge-shoot tuh kayak enggak niat main ya. ke gawang yang ATM-nya 20-an. Di cupu enggak Juve? Juve. Oh, backnya bagus. Udah menang masih aja. Kalau nyerang serangannya gimana serangannya? Serangannya kalau nggak berarti dong. Nggak berarti terlalu dong. kemarin. Nggak terlalu tuh apa sih arahnya? Maksudnya cupu atau kurang atau apa sih? Kurang banget. Kalau Vlahovic itu nggak bisa jadi pemantul yang baik kemarin. Nggak bisa first touch gitu maksudnya Vlahovic. Iya benar. Berarti goblok dong arahnya. Goblok. Pinter IQ-nya tinggi 120 ke atas. Lagi di Goa padahal pendukung. Tapi bisa jadi Juve juga tesin apa sih istilahnya tes his own medicine ya, maksudnya. Iya, merasakan obatnya sendiri. Iya, karena Udinese juga bermain seperti itu, bisa jadi kena getahnya nih. Iya. Dengan cara permainannya Juve kemarin. Gue setuju sama Udi. Justru tapi kalau gue skor 2-1 untuk Juve. Paling enggak Udinese cuma bisa seri loh, enggak 1-0 gue. Gue bisa bilang ini 1 sama. Ini partai seri kalau di kacamata gue. Atau kalaupun Juve menang, enggak. Oh iya, oke. Jadi sama literally dong. Iya, sama. Kalau nggak menang tipis dengan selisih 1 ya 1 sama. Tapi gue lebih berat ke 1 sama sih. Oke. Yang golin Lorenzo Luca nanti Udinese. Kalau nggak si Tovin itu, si Tovang. Tapi Lorenzo Luca kan biasanya golin sundulan ya. Juve tuh lewat crossing kuat. Susah. Tapi Lorenzo Luca 2 meter, mohon maaf ini. Iya, cuman pergerakan tanpa bolanya Lorenzo Luca tuh bagus. Jadi kadang bisa dapat bola dan di bawah atau apa gitu. Juve itu bukan yang sepinter itu dalam membaca pergerakan sih sebenarnya. Kayak kalau pergerakan Lorenzo ini begini di kalau komentar. Iya, gitu. Lorenzo Luca itu maksudnya backnya kuat. Gue mesti akui Juventus tuh backnya kuat. Tapi ketika ada ketemu pemain yang bisa bermain lebih versatile, itu mesti lebih dari 2 pemain yang ngejagain. 2 atau lebih lah. Dan kalau itu bisa lebih dari itu, jadi kan ada pemain yang bisa nyiptain ruang. Kayak Tovang bisa bikin ruang yang lebih bagus lagi. Ya itu sih. Dan alot sih Udinese tuh kuat tau dia. Terus perlu berapa seri? Sama gue 1-0. Aldi 30. Berapa tadi? 2-1 menang Juve. Kalau gue sih karena Juve kemarin udah kalah, sekalian aja kalah lagi. Kan kalau gue fans Milan ya kita gunanya diadu kan harus subjektif dong, ya kan? Iya benar, subjektif benar. Kecuali ketika porsinya bukan saingan nih, Napoli misalkan bukan saingan sama Juve, dia objektif wajar. Benar. Kalau misalnya gue mengharapkan Juve sekalian aja kalah lagi biar Milan naik. Iya begitu. Jadi fans mah begitu Bang Bara. Bener beradu kan. Persaingan ini dia. Mudah-mudahan si Udinese bisa menang 1-2. Biar dua Milan aja yang ada di atas gitu kan. Iya. 1-2 kalau gue bilang. Nah, 1-0 sih gue. Udahlah. Pasti masih bisa menang lah kalau misalkan yang Juve tadi.
Oke, Ini big match selanjutnya nih. saya memakai baju jersey kesayangan. Iya, kenapa? Tim Kesayangan Milan, baru. saingan kita. Iya. Jadi Milan akan ketemu Napoli. Sebagai fans Milan, Jawa gimana nih? Lu Buat gua ya ngelihat dari pertandingan ini. Enggak lah, gua tetap fans Napoli, tapi buat kali ini ya gua akan tetap biarpun balik lagi biarpun saya fans Napoli, saya tetap melihat dari kacamata yang lebih Luas. Tidak ada yang lebih luas bahwa AC Milan jauh mata lu kotok banget soalnya nggak bakal kelihatan gua. Pasti Milan jauh lebih diunggulkan sih di pertandingan ini karena dari segi penciptaan peluang Napoli masih salah satu yang cukup buruk sebenarnya dibandingkan musim lalu ya tentu ya, bukan kalau di musim ini masih banyak yang lebih buruk, tapi dibandingkan musim lalu Napoli seakan kehilangan taring yang berbahaya gitu. Jadi penciptaan ruang di lini depan juga jelek berbanding terbalik dengan AC Milan, biarpun banyak kebobolan atau tidak pernah clean sheet dalam 5 pertandingan terakhir, tapi dia bisa berhasil bounce back untuk nyiptain gol gitu. Jadi sebenarnya ini yang jadi problem Napoli, kesulitan untuk menciptakan peluang dan gol, sementara AC Milan di sisi lain banyak menciptakan peluang dan menciptakan gol. Jadinya feeling gue ini bakal jadi partai dengan gol yang cukup banyak. Gue cukup yakin karena Napoli juga feeling gue bakal tetap pakai pakem 4-2-3-1. Nggak bakal berganti kembali ke 3 back lagi. Tapi padahal dengan 3 back kemarin cukup jadi lebih solid. Iya, kebobolannya lebih sedikit. Tapi dalam terms untuk menciptakan peluang jadi sangat jelek banget gitu. Karena misalkan ketika 3-4-3 Di Lorenzo ditaruh di right midfielder, backnya nggak bisa ngebantu untuk build up serangan. Ketika Di Lorenzo ditaruh jadi back kanan, ketika di belakangnya bisa ngambil serangan nggak bisa dieskalasi sama bagian tengah ke depannya. Jadi banyak problemnya ketika dipakai back 3. Memang defense jauh lebih bagus, tapi segi ofensif ketika lawan Fiorentina menang 3-0 pun juga gol-gol aneh semua, nggak ada gol yang gol open play dari si Simeone, tapi sisanya nggak terlalu efektif. Jadi buat gue sih kayaknya kemungkinan Mazzarri bakal pakai 4 back dan bakal banyak drama gol yang terjadi, tapi buat gue tetap kemenangan Milan sih. Kalau menurut lu, Ja? Kalau menurut gue ini bakal jadi partai yang cukup sulit buat Milan, Bang. Karena kalau misalnya ngelihat kemarin Milan lawan Frosinone, kalau misalnya si pelatih kesayangan kita semua, Stefano Pioli masih enggak lah, kontrak seumur hidup. Masih main dengan yang kurang disiplin gitu ya, pemain-pemainnya yang maju banget gitu. Ya gue rasa siap-siap aja kena counter sama Napoli. Apalagi Napoli sekarang udah punya si Ronge. Udah gitu Kvarat juga kalau kemarin ngelihat lawan Hellas Verona, dia udah bisa, kayaknya dia udah mulai ngerti cara main jadi penyerang lubang gitu loh, Bang. Nah itu jadi bisa berbahaya gitu loh. Dan kita tahu Kvarat punya kaki kanan yang luar biasa gitu kan. Kaki kanan betul, posisi di kiri tapi kaki kanan kaki kanan luar biasa gitu. Ngomongnya kiri, di kanan tapi kaki kiri. Nah ini yang sebenarnya jadi trikinya tuh di sini kalau gue ngeliat. Cuman memang kalau misalnya Milan bisa klinis, Leao bisa ngasih umpan-umpan yang lebih terukur gitu ke kotak penalti kayak kemarin lawan lawan Frosinone. Nah itu gue rasa itu bisa tuh untuk dapetin skor pertama. Milan gue rasa bakal bisa dapetin kemenangan kalau Milan yang dapetin gol pertama. Itu sih kalau gue ngeliatnya di sini. Kalau gue ngeliatnya Milan bisa menang kalau ketika stabil di babak kedua, itu doang sih. Karena itu kan yang terjadi pada saat lawan Napoli di pertandingan pertama kan, pertemuan pertama. Pertandingan di babak pertama tampilnya beringas banget. Babak kedua nggak tahu mau ngapain. Kedodoran, iya. Lebih ke arah kayak nggak ada sepak bola yang jelas mau diimplementasiin gitu. Jadi orang bingung, pemain juga bingung mau ngelaksanain instruksi apa. Instruksinya Pioli emang nggak jelas. Iya, nah ini sepertiga akhirnya Milan ini yang kalau ada di episode kemarin gue bahas tentang gue pengen ada sosok kayak Tonali yang bisa ngatur serangan juga tapi juga punya atribut bertahan yang bagus. Nah, kalau misalnya Adli yang ada ditaruh di situ, nah gue takut itu bakal jadi dia yang jadi itu tuh lubangnya karena dia bukan tipikal defensif. Tuker sama Anguissa mau tuh ambil aja deh. Enggak, kalau boleh sih tukernya sama ini siapa pemain gelandang bertahannya Inter tuh Lobotka. Kan lagi lawan Napoli Inter. Siapa? Ini aja bukan belakangnya. Jalo. Back apa sih? Bukan Brozovic. Barella. Skeloto. Kalau Barella gue mau tuh. Ya pasti akan berubah banget sih pertandingan ini. Tapi ya Napoli juga bukan, maksudnya
ya banyak kekurangannya lah, 5 pertandingan away belum pernah menang. 4 away terakhir kalah terus. Nggak golin sama sekali. Jadi kelihatan banget mentality ketika di away-nya juga buruk. Tapi yang gue suka dari mentality-nya Mazzarri sih, dia ngomong adalah sisa kan berarti kan tinggal 16 pertandingan. Buat dia 16 pertandingan ini adalah final. Setiap pertandingan dari 16 ini adalah final. Dan itu yang buat gue spirit. Itu sih yang buat gue harus tetap dijaga. Mau kalah pun at least lu ketika kayak lawan Madrid gitu loh. Kalahnya kalah berjuang. Itu yang masih lebih menyenangkan ketika kalah lawan Torino gitu 3-0, itu kalah apa gitu. Itu membingungkan buat gue. Gue menjagokan Milan, tapi gue rasa ini jadi pertandingan yang bisa berakhir seri dengan skor 2-2 gitu. Jadi ada gol yang lebih dari 3 gol lah total gitu. 3-2 sih gue. Kemungkinan sih 3-2. 3-2 buat Milan. Buat Milan gue 2-2. Kalau lu di skornya? Gua 2 sama juga. Karena tadi Milan Napoli balik ke 4 back lagi, jadi menurut gua agak rawan juga untuk bobolan. Dan salah satu tim yang bobolan lumayan banyak. Dan Milan crossingnya gua rasa masih akan works juga lawan Napoli. Dan pemain Napoli nggak tinggi kan? Iya, Juan Jesus nggak oke, Rahmani juga agak tinggi tapi belum lah, nggak cukup. Bahkan pertemuan pertama bolannya dari Giroud dua-duanya sundulan kan di awal-awal ya. Jadi kayaknya akan mengulang skor yang seperti pertemuan pertama 2-2. Ya, ini gue juga sepakat partai yang banyak gol karena Milan lawan Frosinone bisa dibobol 2, lawan bolanya bisa dibobol 2. Tinggal bagaimana para super sub ini bisa membalikkan keadaan sih, karena pasti kebobolan 2 juga. Tapi gue rasa sih gue pegang Milan menangnya 3-2 sama kayak lu. Iya. Si Samuelisa udah balik lagi. Sudah balik. Dia tinggal siapa? Osimhen doang. Tinggal Osimhen doang. Yang cedera mungkin masih. Kok Afcon nggak kelar-kelar deh? Afcon pada saat ini di tag harusnya udah lagi masuk ke pertandingan semifinal. Pada saat ini tayang mungkin udah masuk semifinal karena seingat gue finalnya di 12 Februari. 12 Februari. Bareng sama Asia juga. Sama Asia. Jadi harusnya kelar minggu ini pertandingan, minggu depan udah bisa main lagi. Kalau isunya terakhir sih Osimhen kakinya ketarik katanya. Ya gua nggak tahu, biasanya alasan biar nggak main. Sebulan ada klinik-kliniknya juga di Afrika. Ya berarti praktis Osimhen di musim ini kalaupun bisa main cuma bisa praktis cuma dihitung 4 bulan doang. Sisanya cedera, Afcon, cedera lagi. Ya orang kalau nggak niat main gitulah, tersuka-suka dia aja dah. Oke, kalau gitu karena di sini lumayan sepi nih, kita minta hujan gimana? Bang Yanto. Pemain pracuap ya? Iya, pratucap. Alvinnya lagi Imlek. Oh iya. Sese Bang Yanto, Sese. Kalau di PWK ada Yanti kan? Ini Yanto. Harusnya tangannya doang sih biar menarik enggak sih? Tangannya coba kan ini. Ya gitu, Forza Serie A. Forza Serie A. Forza Chewbacca. Forza Pratucap. Ya, untung tim-tim gede pada ketemu nih, jadi bentar kan kita ngetek. Iya. Ya kecil-kecil. Udah lo ngomong sendiri aja di segmen yang lain. Salernitana ya enggak. Iya, udah dong. Tapi selain ini juga Atalanta Genoa juga sebenarnya lagi dalam tren yang bagus. Iya sih, Genoa juga lagi lumayan menanjak lagi ya setelah Lagi transfernya Bologna juga kemarin menang. Iya, menang lagi 4-2 lawan Sassuolo. Nah, makanya lagi lumayan mengembalikan trennya dia. Nah, terus berarti sekarang Bang Rohmat nih timnya nih ketemu sama timnya Bang Aldi. Roma ketemu Inter. Kalau menurut lu gimana nih, Di? Itu Reza Rangga yang disuruh. Ini emang ngaco dari tadi, makanya gua rolling tadi, Reza nggak ngomong-ngomong. Oke, melawan Roma yang lagi tren bagus ya, 4 kali kemenangan, 4-0. Nah, tapi di Imlek ini angka 4 lagi ciong. Ini gua suka nih. Ya tajudnya klinik-klinik ini. Iya, tapi di saat itu kemarin menang 4-0 lawan Cagliari juga gue lihat belum gol-gol yang tercipta itu nggak dari skema open play yang bagus gitu. Gol pertama corner bola kemelut Pellegrini. Gol kedua mungkin agak lah ya, maksudnya agak dari skema lah ya. Gol ketiga penalti, gol keempat corner lagi. Jadi memang secara open play-nya De Rossi sebenarnya belum berjalan dengan baik, belum bisa mencetakkan gol. Di segi Inter sendiri ini pertandingan yang kedua berat lah ya, habis lawan Juventus, lawan Roma, dan Inter di Februari akan bermain 6 kali
Jadi jadwalnya padat. Inter harus sangat merotasi pemain dengan baik ya. Habis ini kalau nggak salah lawan Salernitana. Jadi gue harap di sini agak ngegas mengamankan posisi dulu baru rotasi, karena Salernitana juga harusnya lebih secara relatif lebih mudah lah ya. Gue harap sih Inzaghi Roma kan mainnya kemarin gue lihat posisinya jadi position football nih. Setelah ditinggal Mourinho ya. Posisinya hampir 60% setiap pertandingan. Nah, ini bisa jadi makanannya Inzaghi gue harap ya, dengan counter attack yang biasanya dilakukan oleh Inzaghi dari Thuram, dari Barella yang punya kecepatan. Kalau skor sih main di kandang Roma sebenarnya Inter nggak pernah lebih dari 2 margin sih, tapi ini kayaknya bisa menang 2-1 menurut gua. Tapi Jan Sommer nggak clean sheet lagi ya. Kalau kemarin kan habis gabut lawan Juve. Harusnya di Nintendo Switch tahu ke lapangan. Maksudnya sambil main aja gitu, killing time. Tapi menurut gua ini Dybala akan sangat menyulitkan masih dengan ini. Pertandingan pertama. Iya, gua enggak tahu kemarin habis main. Iya, soalnya habis main dan pertandingan pertama kemungkinan sih jadi bakal jadi sub doang sih, kemungkinan ya, atau dipaksain main tapi setengah babak. Si Asmun udah balik belum Asmun dari Belum, karena masih semifinal. Iran semifinal. Oh, gua kira udah gugur. Oh, yang gugur ini. Kemungkinan final juga sih Iran sih kalau Arab yang gugur ya, iya. Iya, jadi kalau dari pemain yang lagi nggak available kan cuma Asmun, Tammy Abraham, Spinazzola lagi cedera. Cuman Angelino sekarang juga kemarin udah nunjukin kualitasnya menurut gue cukup oke. Nah ini menurut gue sayapnya Roma sekarang udah lumayan mengancam nih. Karsdorp udah balik ke bermain sebagai bek kanan yang oke lah. Setelah di Mourinho kan dia dipaksa maju mundurnya lebih sering. Nah ini dia lebih bagus dalam overlap menurut gue sekarang. Jadi ya itulah kalau dari gue. Tapi udah head to head sama Di Marco tuh. Iya. Jadi menarik banget sih buat ditunggu. Permainan sayapnya bakal jadi menarik banget. Siapa yang berani lebih maju. Betul. Ya mungkin gua akan sedikit menambahkannya di luar dari sisi teknis, akan ditambahkan Reja. Ngelihat dari pertandingan ini ya, ngelihat tadi kemarin kan udah menang 4-0 ya. Seperti yang kita bilang, itu lagi dari Chinese New Year 4 itu dianggap angka keramat ya, atau ciong ya, atau angka apes ya. Dilihat juga ini bermain kalau di Indonesia itu pukul 00.00. Bisa dilihat nolnya ada berapa banyak? 4. Ada 4. Kembali lagi ini menjadi angka yang cukup sial ya. Dan pemilik Inter orang mana? Nah itu dia, itu pemilik Inter orang juga. Orang gelodok ya kan, dari mainland kan didatangkan langsung. Kemenangan terakhir juga menang 4 ya kan. Kemenangan keempat kalinya dari De Rossi juga. Jadi buat gue di situ. Ada kalanya kita harus, Bang Rahmat mohon maaf banget, ada kalanya kita harus berhenti berharap terlalu besar. Kayaknya di kali ini kemungkinan besar sih bakal kalah sih kayaknya. Dari aura anginnya juga nggak berasa sih. Tadi kan nggak mau pakai nggak angin teknikal. Gitu. Iya. Ya namanya aja teknisnya dah. Habis roti gue. Alhamdulillah. Iya tak gokil banget. Roma ya? Roma. Daniel De Rossi waktu post match interview di Giornata 23, dia juga ada bilang bahwa pertandingan sesungguhnya itu, ujian sebenarnya itu melawan Inter. Dia dan timnya itu udah dimakan dengan berisik tuh. Enggak, makanya gue keluarin itu. Gue keluarin itu. Dia itu dan timnya itu udah mencoba banget untuk mempelajari gitu ya. Inter tuh permainannya gimana. Dan kalau gue ngelihat mainnya Roma di bawah Daniel De Rossi, transisinya tuh udah mulai membaik nih. Tapi yang jadi tricky partnya itu Dybala nih. Dybala itu bakal gimana nih mainnya gitu kan. Karena kan sebenarnya gelandangnya Inter nih cukup kuat gitu. Apalagi kalau udah mulai masuk ke lini belakangnya Inter, itu tuh bisa banget di stop gitu kan. Apalagi di Inter ada Di Marco, tengahnya ada si biasanya siapa sih kalau tengahnya tuh De Vrij. Kalau jadi biasanya Bastoni. Nah itu. Pavard kalau enggak. Nah ini Lukaku juga bisa jadi kunci untuk ngebuka ruang sebenarnya kan, dengan bodinya dia gitu, dengan posturnya dia. Jadi Syarawi dan Dybala bisa masuk gitu. Nah cuman gue nggak tahu nih dua pemain ini tuh bisa lega nggak di pertandingan melawan Inter gitu. Cuman kalau gue ngelihat kuncinya tuh di lini tengah balik lagi. Kalau si Leandro Paredes itu bisa ngasih performa kayak kemarin lawan Cagliari dengan trouble-troublenya dia gitu, langsung ke depan, langsung ke Syarawi atau ke Dybala yang ada di posisi lebar, gue rasa itu bisa ada kesempatan buat Roma untuk mencuri gol gitu ngelawan Inter.
dan ditambah mainnya di Dengan Roma. di kandang Roma juga gitu kan. Nah tapi kalau gue lihat Inter kalau kehilangan di pertandingan ini bang, kalau misalnya Inter kalah di pertandingan ini, menurut gue nggak masalah juga sih, karena dia udah ngejauh dari Juve, tapi iya. Ada tabungan Tapi juga ada tabungan pertandingan. poin dan bisa fokus ke Liga Champions juga gitu. Jadi ini sebenarnya bukan pertandingan yang matters banget buat Inter kalau menurut gue kalau ini kalah gitu. Nah gue di sini bisa ngejagoin Roma tuh bisa merepotkan Inter sih. Prediksi gue akan jadi hasil seri buat Inter. Inter di sini ketemu seri sih. Tapi kalau untuk kalah kayaknya enggak. Iya, tapi Seri dengan skor 2-2 gitu. Tapi gue setuju juga sih merepotkan di lini tengah sih. Karena lini tengah Roma ada Paredes sama Cristante yang dua role ini bisa ngerebut bola dan punya destroyer. Nah, yang pembuat serangannya si Pellegrini sama Dybala gitu. Iya. Nah, makanya lini tengah Roma sebenarnya menurut gue kuat gitu. Jadi bisa bersaing dengan Inter dibandingkan dengan Juve kemarin gitu. Hal baiknya juga buat pendukung Roma ya, bahwa di sini Lukaku nggak bakal ditepok tangannya ketika megang bola, jadi dia masih bisa fokus main bola. Banyak kurva Nord datang nanti. Iya tapi Berapa maksud gua nggak mungkin kayak dominan gitu kan. Iya kayak waktu itu kan terlalu dominan ya ketika megang bola ditepok tangannya sama Diwin. Jadi kan pusing ya kan dia kan. Jadi Tapi Ici lagi ke Milan, mereka kan nonton pas di Juve. Ya gue nggak tahu nih nonton lagi nggak terus. Away, kadang-kadang mereka away kali. Kayaknya yang opsional itu deh, ada kalau yang ada perpanjangan nonton. Iya dia nonton. Mereka yang tepuk tangan nanti kemudian Ici. Nah itu sih. Jadi tapi Syarawi juga lagi nemuin formnya lagi kan di bawah Daniel De Rossi. Itu sih menurut gue bisa jadi. banyak pemain yang lagi perform di Roma ketika ditanganin De Rossi, tapi memang mesti diakui memang pertandingan Roma pada saat De Rossi megang memang relatif muda. Iya. Ya mesti diakui gitu dibandingkan sama Mazzari waktu itu pada saat tangan Langsung ketemunya langsung 5 susah semua. langsung susah semua, dan ini menurut gua ya bekal yang bagus buat De Rossi ketika ketemu Inter, udah mentalnya udah kebangun. Dan kalau gue misalnya ngambil dari kacamata pendukung Roma, pertandingan lawan Inter ini jadi pelajaran sih buat De Rossi gitu. Jadi kalaupun ini kalah di sini Roma nggak apa-apa. Ya, we learn something gitu. Ini UCL-nya yang di Selasanya Masih minggu depan masih Lazio ada yang main lagi. lagi. Yang minggu depan Lazio yang main. Inter sama Napoli Iya, depan masih lagi. Minggu depannya lagi. Ya amat sih. Kalau gue bilang ya Roma tetap progres sih, walaupun ketemu lawannya di atas dari 4 lawan yang sebelumnya. Cuma tadi Rangga salahnya adalah ini kan pertandingan kelima bukan keempat. Daniel De Rossi-nya 5 orang. Kalau di Serie A 4. Tapi tetap di pertandingan kelima di Daniel De Rossi. Tapi nggak bisa begitu. Kita mesti ngitung dari ke belakang. Kalau ngitung ke depan jadi nggak aci. Kita harus ngitung ke belakang. Ini kita beda mazhab Tapi gitu. Nggak apa-apa. Namanya perbedaan itu harus ditayangkan. Iya, tapi kalau Roma menang terus Atalanta kalah, dia jadi naik ke 4. Makanya nggak boleh. Roma menang, Atalanta kalah. Betul. Iya. Oh iya. Itu. Nah ini paham nih sama mazhab gue nih. Bagus dia sama mazhab gue bagus. Nggak, cuma tetap Inter terlalu dikdaya sih. Sommernya GG banget sih. Ini masih Inter bakal nol lagi sih kebobolannya maksud gue. Tapi memang Roma tetap bisa berprogres. Kalau dari tebakan gue sih 0-0 ini. Seri. 0-0 ya. 0-0. Gue 2 sama. Lu berapa? Udah semua kan tadi? Gue pokoknya dari terakhir dikecewakan sama Juventus, buat gue sih ini 0-1 lah buat Inter. Buat Inter ya. Capek gue berharap, dan gue nonton mainnya kayak lawan kayak kemarin Juve lagi, udah nggak mau, gue udah berhenti gue nonton kayak gitu. Tapi gue akan lihat. Gue cukup yakin sih kayaknya enggak. Gue melihat 20 menit awal pertandingan, kalau memang dirasa temponya bakal kayak gitu, mending gue matiin sih. Sayang waktu sama duit. Karena sebenarnya bukan dirasa main. Apa? Di Marco. Oh iya. Sama nggak ada di Maria juga. Enggak ada. Nah gimana ya menurut teman-teman tifosi? Karena memang di sini kita harus berbeda ya. Namanya juga fansnya berlawanan kan, Jangan terlalu ini banget main fans aman. Napoli. Iya, terlalu main aman tuh gak suka gua. Dia aja fans Napoli pakai jersey. Iya, saya mah. Iya, gue fans Inter pakai baju Atalanta. Terlalu rendah hati. Ini Atalanta nih musim ini. Atalanta bikin musim ini soalnya nggak ada Pakai baju sponsornya. Persipura. Persipura. Ini baju Mills. 7 mils. Aja. Yang bentar lagi udahan. Bentar lagi udah. Ganti Erigo Sport. Jadi ganti e-sport. Nah terus teman-teman juga jangan lupa subscribe dan juga Instagram di follow pinsport.com, terusnya dinyalakan loncengnya. Makasih banget sekali lagi udah nonton, tifosi teman-teman kita semua yang selalu memberikan saran yang konstruktif. Benar. Thank you banget. Dan juga gue mewakili Reza, Rangga dan juga Aldi.
Galak. Gue gak di itu. Oh iya. Maksud gue di Instagram orang Malaysia. Masih ada nggak tuh ya? See you on another episode teman-teman. Bye. Bye-bye.